Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelita Hati, saya Pri GS datang lagi ke ruang tamu Anda di dini hari ini. Ramadan, bulan yang mengembalikan kita kembali ke soal-soal yang sangat basic, kepada keadilan-keadilan di dalam tubuh dan jiwa kita. Mungkin ada banyak ketidakadilan di sana selama ini. Mari kita tinjau ulang, adakah kita sudah adil kepada bahkan hanya kepada panca indera kita. Saya akan mengajak Anda menemui seorang tokoh yang sangat memiliki kompetensi dan keilmuan untuk berdiskusi soal keadilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelita Hati, saya Pri GS kembali silaturahmi di hadapan Anda di dini hari ini. Saya masih sowan Kiai Hasyim Muzadi di Al-Hikam, pesantren beliau di Depok. Juga di hadapan santri-santri beliau yang hampir keseluruhan di ruangan ini adalah para hafidz. Saya sangat optimis melihat wajah-wajah mereka. Kiai Hasyim, kita akan berdiskusi tentang adil. Sekarang ini di tingkat domestik, keluarga, rumus keadilan juga makin kompleks. Antara hak-hak dan kewajiban ayah, ibu, anak, sekarang ini terus mengalami dinamika. Begitu juga di masyarakat dan tentu negara. Bagaimana kita harus mengaktualisasi konsep keadilan ini? Silakan Romo Kiai. Keadilan pada prinsipnya adalah mengembalikan hak kepada yang berhak. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqah. Jadi adil itu tidak mesti sama. Haknya seberapa? Nah, itu yang harus dikembalikan. Nah, di dalam Islam masalah keadilan itu sangat penting. Innallaha ya'murukum antu'addul amanati ila ahliya wa idza hakamtum bainan nas fa antahkumu. Allah memerintahkan, jadi sangat tegas untuk menunaikan al-amanah. Amanah itu titipan orang banyak kepada seseorang. Ila ahliha, kepada yang nitipin. Jadi misalnya sekarang orang ditipi rakyat jadi bupati, ditipi rakyat jadi DPR, ditipi rakyat jadi pejabat. Maka dia harus tunaikan apa sesungguhnya titipan itu. Wa idza hakamtum, karena mereka diberi Allah kekuasaan karena titipan itu tadi. Ya. Fahkumu bainan nas bil adil. Antahkumu bainan nas bil adil. Haruslah dia mengambil keputusan untuk semua manusia dengan adil. Pengembalian hak itu tadi. Iya. Nah, yang menarik di sini, seorang muslim yang mendapatkan amanat, kemudian dia melaksanakan amanat, itu dia tidak boleh semena-mena mengambil keputusan. Keputusan ini harus adil kepada semua manusia, tidak hanya kepada orang Islam. Ini yang jarang dikatakan orang. Dikiranya hukum Islam itu hanya melindungi Islam saja. Dulu pernah ada cerita Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilapori oleh seorang Yahudi dari Mesir. Yahudi ini protes karena tanahnya itu dipakai oleh gubernur Mesir untuk bikin masjid tanpa seizin dia.
Gubernurnya itu namanya Amr bin As. Nah, begitu dilapori, tindakannya Sayyidina Umar itu adalah nota kepada gubernur bahwa kembalikan tanah itu kepada yang berhak, bangun masjid di tempat yang lain yang lebih bagus daripada masjid yang sekarang ada. Artinya hak orang Yahudi itu tidak boleh semena-mena kemudian diabaikan karena Yahudi. Nah, ini antahkumu bainan nas bil adl. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Jadi yang diputuskan oleh Rasulullah itu ya lakukan. Kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan. Romo, kita teruskan nanti. Pemirsa, yang menarik dari Kiai Hasyim, begitu beliau itu menyitir ayat dan beliau banyak melempar ke santri, adik-adik kita ini langsung menyambarnya. Ini sebuah dialektika yang saya kira memukau saya. Semoga generasi-generasi kita antara guru dan murid ini sama cerdasnya seperti ini. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Kiai kita, adik-adikku. Kita akan teruskan diskusi kita setelah pesan-pesan berikut. Kita masih di Pelita Hati. Saya Pri GS masih menemani Anda dan masih sowan di hadapan Kiai Hasyim Muzadi. Kita masih berbincang tentang konsep keadilan. Keadilan ternyata berbasis kepada soal-soal yang jauh hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan diri sendiri, golongan, dan self-interest. Monggo Romo, kita teruskan diskusi kita. Keadilan untuk bidang hukum ini berbeda dengan keadilan di bidang ekonomi. Karena kan tadi definisinya kan pengembalian hak pada yang berhak. Ini di masing-masing di masing-masing segi kenegaraan tidak sama. Keadilan hukum ini keadilan sama rata sama rasa. Kalau keadilan ekonomi itu sama-sama merasakan. Beda kan? Iya. Kalau sama-sama merasakan itu rata sekalipun tidak sama gitu. Nah, ini ada dalilnya sendiri. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi wali rasulihi walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Artinya apa? Ma'afa Allah Rasulullah. Jadi kalau pemimpin termasuk di sini Rasulullah mengumpulkan pajak-pajak di seluruh negeri. Yeah. Baik yang di atas bumi maupun di perut bumi. Sudah ngumpul, itu bagi rata sekalipun tidak sama. Untuk kepentingan perjuangan Allah, kepentingan perjuangan Rasulullah, perjuangan lidhil kurba, para gelandangan, anak-anak negara. Ini harus jelas posnya. Supaya rezeki yang terkumpul ini jangan cuma muter-muter di antara orang yang kaya-kaya saja. Muter ke orang kaya A, pindah ke orang kaya B, pindah lagi ke orang kaya C, dan sebagainya. Sehingga rakyat ini penonton daripada negerinya sendiri. Ini dilarang oleh Allah. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Takutlah kepada Allah karena Allah paling pedih siksanya. Artinya apa? Ketidakadilan ekonomi akan membuat keresahan. Keresahan ini akan berkembang menjadi kerusuhan. Kerusuhan ini akan berkembang menjadi kerusakan. Kerusakan ini nanti akan merembet kemana-mana. Sehingga tidak ada negara yang hancur tanpa dimulai dari hancurnya ekonomi. Nah, jadi di sini ada hubungan antara keadilan ekonomi, keadilan hukum yang harus sama rata sama rasa, keadilan ekonomi
harus sama-sama merasakan sekalipun tidak sama. Karena tukang tambal ban kan tidak mungkin rezekinya minta sama pabrik ban. Iya. Tapi hubungan keduanya selalu ada dengan manipulasi ekonomi terhadap hukum dan manipulasi hukum terhadap ekonomi. Nah, ini nanti kalau terjadi dia akan merembet kepada seluruh sendi-sendi kemasyarakatan itu. Budaya, pendidikan, moral, apalagi budaya, rasa malu, semuanya akan menjadi ekses dari kesalahan penggunaan antara ekonomi dan hukum. Pemirsa Pelita Hati, satu retakan kecil di dalam sebuah prinsip ia akan merembet menjadi retakan-retakan berikutnya. Itu penjelasan Kiai Hasyim. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Nanti juga ada ruang bagi adik-adik untuk berdiskusi. Kita saksikan pesan-pesan berikut. Kita memasuki sesi akhir dan saya masih menemani Kiai kita, Kiai Hasyim Muzadi, tentang konsep keadilan yang ternyata butuh sebuah kecermatan di dalam menafsirkannya. Monggo Kiai, sebelum saya memberi waktu untuk adik-adik kita bertanya. Jadi harapan saya, semua penyelenggara negara hendaknya berhati-hati mengenai masalah hukum dan ekonomi serta amanah. Tadi kan ada amanat, kemudian ada hukum, kemudian ada ekonomi. Ini pilar yang paling pokok. Ini kalau hancur, dia akan merembet ke yang lain-lain. Kenapa? Regulasi menjadi tidak jalan. Lalu kita akan kehilangan trust daripada pemimpin-pemimpin. Iya. Wa tudlu ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum. Ayo, adikku siapa mau bertanya? Monggo, Dek. Ini dia hafid kita. Saya ingin bertanya, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, mengapa keadilan ini tidak begitu terasa? Padahal negara kita, negara Indonesia, mempunyai falsafah yang salah satunya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di negara kita ini. Terima kasih. Anda merasakan itu ya, Lia? Iya. Sopan tapi penuh penderitaan ini. Monggo Kiai Hasyim. Pertama, karena kita sebagai penduduk Indonesia kurang bersyukur terhadap rahmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam bulatan bumi ini, negeri-negeri yang dilewati Khatul Istiwa, itulah negeri-negeri yang kaya. Nah, tapi karena kekayaannya tidak dikelola secara baik, maka dia menjadi incaran orang lain untuk diserang dan diobrak-abrik. Sementara kita sendiri sembrono. Misalnya sembrono bagaimana? Ini ada tambang misalnya. Mestinya kan digali sendiri oleh bangsa Indonesia, diambil sendiri, kan begitu. Nah sekarang umumnya kan ngasih izin, dapat rezeki dari izin itu aja. Nah, sehingga harga kekayaan Indonesia itu seharga lembaran izin yang punya izin itu orang lain. Nah, bisa disebut kita selain tidak bersyukur memubazirkan. Di Papua itu yang sekarang Freeport, yang emas yang tidak karu-karuan banyaknya. Di sana itu ada 4 lagi yang belum diambil. 4 lokasi lagi? 4 lokasi lagi. 1 saja lokasi diambil oleh kita. Lautan kita itu cukup untuk makan orang Indonesia 5 kali lipat. Lautnya saja. Sementara nelayan kita itu berangkat tidak punya solar, pulang kehabisan solar. Nah kita gampang sekali dipecah belah, gampang sekali diadu domba dan sebagainya dan sebagainya.
Sehingga umat Islam sendiri tidak perlu marah-marah kepada siapa-siapa, tapi introspeksi. Karena introspeksi itu juga perintah Quran. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla. Tidak usah kamu marah-marah sama orang lain, karena orang lain memang kerjanya begitu. Tapi konsolidasikan dirimu sendiri. Konsolidasi iman, konsolidasi persatuan, konsolidasi intelektual. Maka Allah akan memberikan rezeki seperti yang kita lakukan. Anna ahlul qura amanu wa taqaw barakatin walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu. Matur suwun Kiai Hasyim, kita beri tepuk tangan untuk beliau. Beruntung saya berdekatan dengan beliau, telaga luas dengan kedalaman ilmu. Semoga pertemuan kita menguatkan puasa Ramadan Anda dan menjadi keselamatan, keberkahan, menjadi doa bagi kita semua, juga adik-adikku di majelis ini. Kita insya Allah bertemu lagi di Pelita Hati edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.